Oke, nah visi tadi 1, 2, 3 kita ubah. Ya, tadi number 1 equality, overturn number 2 in 3 years. Itu saya bikin September 2006, tahun 2007 bulan Februari, baru berapa? 5 bulan kita ganti. Tapi tetap 1, 2, 3. Yang diubah hanya number 1 equality menjadi low price. Sehingga strateginya kita ubah. Ini strateginya. Turunkan harga serendah-rendahnya sebisa mungkin. Naikin jumlah pelanggan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Dapatkan orang nelfon sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyak orang nelfon kalau bisa. Ya, berikan mereka nelfon, biarkan mereka nelfon sebanyak-banyaknya dengan murah, kira-kira. Sehingga pendapatan kita naik. Nah, kalau revenue udah naik, tinggal turunkan cost sehingga profit juga naik. Itu strategi yang kita canangkan dari hasil associating, connecting the dots antara tadi questioning, networking, ya, sama satu lagi adalah observing. Nah, belum experimenting. Setelah ini baru kita experimenting. Tapi Bu, pertanyaannya adalah di antara 6 langkah ini mana yang paling susah, yang mana yang paling murah, mana yang paling gampang? Paling gampang turunkan harga kan ya. Paling susah turunkan profit kan ya. Paling kiri paling gampang, paling kanan paling susah kan gitu. Bapak Ibu semuanya, ternyata yang paling susah justru yang paling turunkan harga. Nah begitu, balik setting lagi masih. Ini dia positioning kita dari pricing. Pricing itu secara resminya, secara idealnya antara ceiling sama floor. Apa itu ceiling? Buying power. Floor adalah cost. Saya buying powernya masyarakat 1.500 ke konsol dari situ. Ya, floornya 900 rupiah, cost. Nah, kalau saya pakai ikuti ke konsol 1.000 aja nggak cukup, sehingga nggak bisa naik lah. Saya turun. Turun kemana turunnya? Cuma punya area untuk bermain 10%. Ya. Turun ke 900 rupiah. Berarti kita jual seharga-harga pokok. Mau nggak kalau semuanya? Jual 900, modal 900. Itu namanya kerja bakti. Dari mana kita gaji karyawan kan? Modalnya 900. Nah Bapak Ibu semuanya, 950, 1.000 nggak laku, 950 laku ya? Nggak juga. India 150 soalnya. Baru laku 99. Bapak Ibu semuanya, itu semua yang kita hadapi dia. Ternyata menurunkan harga pun tidak mudah. Nah, dalam kondisi gini Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya ambil keputusan, ya udah, kalau 900 nggak bisa, kenapa nggak coba 100? Kalau 900 kerja bakti kan, kalau 100 kita berbakti buat bangsa dan negara kan? Itu keputusan saya Bapak Ibu semuanya. 100 rupiah. Pemegang saham bilang, benar nih, iya, serius nih, iya, berapa profitnya? 10% enggak? Cara gimana 10%? Saya bilang butuh waktu 3 tahun, nanti 10% profitnya. Itu janji saya, Bro. Kalau Bapak Ibu semuanya pemegang saham, oke nggak? Terus saya bilang, oke, apa kebutuhan dari kalian dari kami sebagai pemegang saham? Simple, saya bilang, tolong tambah investasinya. Kita investasinya 5 triliun, jadi 7,5 triliun. Terus harganya berturunkan, iya. Profit ini investasi naik, iya, nggak kebalik tuh. Ya kebalik, saya bilang, tapi lah bisnis kita seperti itu sekarang ya. Tapi alhamdulillah saya dipercaya pemegang saham, bilang oke, go ahead. Bapak Ibu semuanya, udah disetujui strateginya, visinya udah keren, semua associating udah dilaksanakan, tinggal kita mencoba experimenting. Ya, kenapa? Harga 100 rupiah itu nggak sewenang-wenang, nggak semata-mata 100 rupiah gitu, nggak sih, dengan caranya. Nah, saya bilang waktu itu, seandainya kita jual 100 rupiah langsung, maka pendapatan kita yang sekarang 6,4 triliun akan turun jadi 650 miliar. Laba yang 650 miliar akan menjadi rugi 6,4 triliun. Gitu kan ya. Saya bilang nggak bisa begitu. Cari cara supaya harganya turun dari 1000 jadi 100 average, tapi caranya udah pricing supaya pendapatannya naik, jangan turun. Mereka bilang, gimana caranya Pak? Untuk naik harga maka traffic harus naik dulu 10 kali lipat. Itu baru sama tuh. Seperti 10 kali 10 kan? Volume naik 10 kali lipat, baru pendapatan sama. 11 kali lipat baru naik. Bapak gimana caranya bisa sehari naikin traffic 11 kali lipat? Impossible. Ya karena itulah cari cara, senang itu cari, jadi harus inovatif, harus kreatif. Kita meeting Bapak Ibu seperti uang nih kira-kira sebesar nih kira-kira 30 orang sehari penuh, nggak ketemu solusinya, nggak ada yang bisa jawab. Nanya, Pak, udah capek nih Pak, boleh nggak nanya apa solusinya apa menurut Bapak? Dikirain saya tahu solusinya. Saya nggak tahu kan, nggak clear nanya. Kan tugasnya CEO sebagai direksi lah visi sama strategi kan, eksekusi clear.
Oh gitu Pak, jadi Bapak nanya Pak ya? Iya nanya, masa ngetes bilang gitu. Bapak Ibu semuanya, sehari nggak ada meeting, akhirnya kita tunjuk 7 orang selama 2 bulan maksimum cari solusi untuk jawab satu pertanyaan aja. 5 minggu, 6 minggu mereka punya ide setiap minggu, dibawa ke direksi, kita drop, nggak setuju. Sampai minggu ke-7. Minggu ke-7 mereka bilang, Pak ini ide kreatif, mudah-mudahan Bapak nggak terima, nggak tolak lagi sekarang ini. Apa itu? Dia bilang gini, pendapatan kita kan Rp1.000 per menit, semuanya secara average. Ya. Tapi Excel ke Excel aja 600, Excel ke operator lain 1.500, jadi average 1.000. Nah, kita coba mainkan dulu aja yang Excel ke Excel, Rp600 tadi. Rp600 per menit berarti Rp10 per detik. Nah, drop lah itu 90% menjadi Rp1 per detik. Gitu. Oke, terus gimana? Tapi dia bilang, nah ini hebatnya mereka nih. Tapi 2 menit pertama dengan harga normal dulu. Saya bilang, katanya kreatif. Ya ini kreatif nih Pak. Dari mana kreatifnya? Kenapa 2 menit? Kenapa 3 menit? Tujuannya apa? Dan dia bilang gini, Pak, kami udah research. Ternyata di Excel itu orang nelfon, setiap nelfon itu rata-rata orang nelfon cuma 1 menit, kurang 3 detik. Sehingga kalau dijadikan 2 menit, maka revenue kita udah 2 kali lipat. Tapi terus setelah 2 menit, kita bilang ke pelanggan, ini murah, Rp1 per detik. Pelanggan ingatnya Rp1 per detik, kita dapatnya 2 kali Rp600, Rp1.200 di depan. Revenue kita udah naik. Sehingga revenue-nya di depan, customer perception-nya di belakang. Nah, itu kalian. Oke. Jadi dengan cara begini kita akan tumbuh Pak, yakin. Ya udah. Terus gimana? Bikin iklan. Bapak Ibu semuanya, dia bikin iklan. Ini coba-coba lagi ya, eksperimenting lagi ya. Seminggu. Kalau kan tadi 7 minggu tuh. Ini cuma seminggu, datang tuh. Kalau tadi 7 orang, ini cuma sendiri tuh. Datang. Ayu namanya. Pak, saya minta orang tim yang 7 tuh bikin iklan. Ini udah Pak, ini bagus iklannya Pak. Terus bilang, bagus apaan? Ini bagus sekali. Pernah lihat dulu? Lihat ya, tahun 2007. Pertama kali lihat, saya shock Bapak Ibu. Kenapa shock? Kita mau launching 2 minggu sebelum puasa. Dia bilang, ini bagus Pak, saya akan bikin 125 billboard di 125 tempat di seluruh Indonesia. Jadi billboard besar-besar sebelum bulan puasa begini Pak. Saya bilang, kamu aneh orangnya gitu. Gak ada yang lain nih. Kenapa Pak? Nggak cocok lah sebelum puasa kayak gini, cari yang lain. Saya bilang, pakai jilbab atau apa gitu. Aduh Pak, Bapak lu telat sih ngomongnya kemarin, kamu nggak nanya gitu, baru hari ini. Dia bilang, dia terlalu risky. Nah ini tadi, risk taking ya. Kenapa risky? Pertama, zaman itu FPI masih kuat, sekarang nggak ada FPI, zaman itu masih kuat. Jadi saya yakin nanti akan diprotes. Yang kedua, ini mana yang Rp2 per detiknya? 2 menit pertama, harga normal. Ada Pak di sini nih. Kok nggak ditulis? Kalau ditulis, nah orang ingatnya syarat ketentuannya itu Pak. Akal tulisinnya aja kecil-kecil, orang nggak baca. Nah, yang penting dia bilang eye catcher. Udah eye catcher. Kedua, single message. Apa single message? Rp1 per detik. Oh, Rp1 per detik murah berarti ya. Dari siapa sih nih? Nah, call for action. Ada termurah deh. Orang akan telepon. Nah, begitu orang telepon, karena murah, teleponnya panjang, dicek. Wih, 12 menit. Habis dua nih. Dicek sama dia perusahaannya. Ternyata cuma dimakan Rp1.800. 600, 10 menit itu 600. 12 menit, Rp1.800. Murah amat nih. Gitu kan ya. Ini imajinasi tukang bikin iklan, Pak. Ini kan sama Excel ya. Berarti SCJ juga. Telepon lagi di SCJ ke kampungnya. Ya. Telepon sana, 12 menit juga. Sama, Rp1.800. Sehingga mereka rasa SMI lokal sama SCJ harganya cuma Rp1.800 per menit, itu 12 murah sekali. Dia akan teleponin teman-temannya, udah mulai sekarang pindah ke Excel aja. Itu bayangan mereka Pak. Sehingga orang akan berbondong-bondong beli produk kita katanya. Tapi Bu, karena terpesona dengan single message, eye catching sama tadi itu, call for action, saya bilang oke lah. Saya tanya berapa risiko saya? Ya kalau kita ditegur, satu lagi, tarif termurah tidak boleh diomongin kalau kita nggak pernah, tidak bisa bukti di setiap kondisi setiap termurah. 1 menit kita nggak termurah. Asia jauh lebih murah daripada 1 menit. 2 menit nggak murah, 5 menit belum murah, 7 menit, 8 menit baru kita murah. Sehingga salah sebetulnya. Terus saya bilang, gimana kalau kita ditegur sama KPI? Mungkin denda berapa dendanya? 1 miliar kali. Oh 1 miliar, ya saya sanggup sih. Ya udahlah, launching. Gitu Pak. Kenapa? Resiko 1 miliar, oke lah Pak ya. Bapak Ibu, kita launching dan hasilnya memang luar biasa.
Hari pertama launching langsung naik pendapatannya, nggak berhenti selama 6 bulan berturut-turut. Setelah 6 bulan rata, 6 bulan berturut-turut. Sehingga pendapatan kami 6 bulan kemudian dari 14 miliar per hari menjadi 22 miliar per hari. Tumbuh kita tahun itu 35%. Akhirnya semua orang happy, semuanya merasa, wih 6 bulan aja kita udah tumbuh 50%. Berapa tahun ke depan akan lebih hebat lagi, katanya begitu kan. Marah. Siapa Bapak Ibu yang marah? Kompetitor benar. Ya. Sehingga Rp1 langsung ditabrak dengan Rp0,5 per detik. Ingat orang itu ya, ditambah nggak mau tanggung-tanggung, dia Sastro yang nabrak. Akibatnya pendapatan kita langsung goyang terus turun. Ya, saya bilang berat nih. Apakah memang benar-benar Telkomsel setengahnya udah Excel? Enggak juga. Kita kan ingat 2 menit pertama 600 Rp1 per tiket 60. Telkomsel enggak, cuma 1 menit 2.750 baru setengah rupiah. Gitu caranya, 2.750 langsung depan. Ya, jadi Telkomsel itu pintar sekali tuh. Mahal tapi kelihatan murah. Seolah-olah setengahnya Excel, padahal sebenarnya dia 2,5 kali Excel sebetulnya harganya. Gitu, karena yang 1 menit di depannya itu. Nah, karena terlalu berat, pendapatan kita turun, masalah kita turunkan jadi 0,1. Imbang tuh. Kita seperti main Telkomsel. Akhirnya kita berdua yang tumbuh. Yang setiap hari 60% Telkomsel, 40% kita, 50 kita. Yang lain nggak dilihat lagi sama teman. Ya, sehingga semuanya turun kan juga. Smartfren turun, Asia turun, Axis turun, Tri turun. Kita diem aja, nggak ada drama. Sampai terakhir Indosat turun 0,01. Waduh, ini kita Rp1, 0,1 turun 0,01. Ya 0,00. Akhirnya apa? Gantian aja. Saya bilang, berhentikan. Terlalu banyak cost kita karena setiap ganti TV lagi, ganti lagi spanduk, ganti semuanya terlalu mahal. Billboard ganti lagi. Udah, habisin semua nol, saya bilang gitu. Anak Excel itu pintar sekali. Baik Pak, saya ambil semua nol ya Pak ya. Di baris kanan 1 nol, 1 baris. Saking banyaknya sampai titik-titik dia diambil tuh. Nah, kita pikir selesai kan ya. Enggak juga Bapak Ibu. Indosat kasih 3 baris. 4 bulan itu pertama kali dalam sejarah Indonesia, semua billboard, semua TV, semua koran dipakai oleh telekomunikasi. Jadi kita waktu itu jadi istilahnya kayak rokok, sabun, semuanya minggir. Ya, billboard, semua kita ambil. Ya sementara deh, izin dulu deh, kita mau tempur dulu rame-rame. Cuma 4 bulan, 5 bulan sih. Nah, apa dampaknya dulu semuanya? Dampaknya adalah semua operator turun harga. Telkomsel dari 1.500 jadi 200 rata-rata, Indosat jadi 125, Excel jadi 100, yang lainnya di bawah 100. Sehingga semuanya masuk ke kotak yang di bawah kanan tadi itu. Cuman karena kita paling duluan, revenue yang paling banyak naiknya adalah di kita. Yang terjadi bukan pendapatan turun, tapi naik. Kenapa begitu? Jumlah pelanggan nambah. Tadinya 90 juta, naik jadi 125, 200 lebih. Hari ini 320 juta lebih simpan yang ada. Di zaman itu naiknya sampai 200-an, kira-kira itu pada zaman. Sehingga semuanya tumbuh. Nah, yang paling cepat tumbuhnya adalah Excel, 6,4 triliun, dari 8,3, setahun kemudian 12,1 tahun 2008. 2 tahun saja pendapatan kami sudah naik 2 kali lipat. Hampir jadi nomor 2 udah. Target hampir tercapai, yang hanya 3 tahun jadi 2 tahun. Bapak Ibu semuanya happy, namun tetap aja ada yang tidak puas. Yang namanya direktur keuangan. Jadi apa? Jangan salah satu gini kita. Kenapa? Pendapatan naik, profitnya turun. Serius, iya. Saya perhatiin profit waktu itu. Ya, pendapatan udah senang kan? Waktu pendapatan kita 6,4, profit kita 650, 10%. Naik 8,3, profit kita cuma 3%, 250. Waktu naik 2 kali lipat pendapatannya, hampir 2 kali lipat, profit kita negatif 15 miliar. Tahun depan 14-19 triliun, ruginya mungkin 1 triliun gitu. Karena turun terus. Wah. Tahun ketiga kan kontrak terpanjang kan ya. Begitu tahun depan ruginya 1 triliun, pecat. Malu tuh ya dipecat karena ada profitnya negatif kan ya. Bagus semuanya. Itu saatnya saya mulai grogi. Tadinya nggak grogi, 2 tahun nggak pernah grogi. Tahun kedua saya agak grogi sedikit. Iya, gimana kalau tahun depan rugi yang nambah? Ya bagus semuanya. Akhirnya saya datang ke pemegang saham, saya tanya, maybe we made a mistake.
Ya, kita terlalu agresif. What do you think we should do? Pemegang saham karena senang lihat pendapatan lupa profit. Ya, yang penting pendapatan tumbuh, profit biarin aja katanya gitu. Berapa rugi tahun depan? Ya mudah-mudahan nggak banyak. Ya udah, apa terusin aja. Tapi upayakanlah cut cost. Oke, kita sepakat cut cost ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, setelah itu kami transform company-nya secara total. Ya. Cara transform gimana? Dengan lambang. Tadinya seekor kucing, kita ubah perusahaan kita menjadi cita. Apa itu cita? Orang, perusahaan, karyawan yang bekerja dengan fast, eager, lean. Cepat, semangat, tapi tetap ekonomis, sebenarnya efisien. Itu yang kita lakukan. Terus gimana caranya? Kita lakukan yang namanya total transformation. Ya. Dari silo menjadi teamwork, teknologi menjadi customer focus, routine work menjadi inovatif, ya. Birokrasi menjadi lean, slow process oriented menjadi fast result oriented, relax jadi eager, compete inside jadi strong outside. Semua hal, semua proses kita perbaiki, ya. Sehingga yang namanya experimenting tadi kita lanjutkan dengan contohnya tower. Tower itu 60% dari investment kita BTS dari tower. Sehingga kalau kita bisa hemat di situ, maka cost kita akan turun. Bapak Ibu semuanya, dicari cara. Banyak caranya. Ada yang bilang disewakan, kita sewakan. Menyewa juga, cari yang termurah, dapat. Taruh di atas rooftop, kita lakukan. Semua hal yang mungkin untuk cost kita lakukan. Terakhir ada satu orang yang punya ide kreatif. Dia bilang, Pak, ini 4 kaki loh Pak. Oh iya, kenapa 4 kaki? Kuat, ya kuat. Gimana kalau kita potong 1 kakinya? 3 kaki? Nah bro, enggak. Saya orang sipil, menurut saya perhitungan saya oke. Ya udah kita coba aja, experimenting. Coba. Ternyata Bapak Ibu semuanya, kaki 3 sama kuatnya, simple, sini, dan costnya bisa 25% lebih rendah dari 4 kaki. Hanya semua desain kita ganti dengan 3 kaki. Saya malah iseng nanya waktu itu, 1 kaki 25% ya? Potong lagi 1 kakinya nih, jadi 2 aja. Ya. Dia bilang, Pak, udah 3 kaki sangat optimum. Ya udah, kita pakai. Desain kita perbaiki, proses kita perbaiki, orang kerja cepat. Maksudnya gimana? Proses katakanlah 16 langkah. Mana yang tidak penting kita buang. Jadi itu terlihat beberapa proses 6 langkah kita jadikan 7 langkah selesai. Ya, ada yang 10 langkah bisa jadi 3 langkah selesai. Juga cepat. Nah, sehingga apa yang kejadian? Tahun 2004 kita bangun 900 BTS per tahun. 2011 kita bangun BTS 900 BTS per bulan. Jumlah orang sama dan mereka kerja biasa aja, nggak perlu lembur-lembur segala, tapi speednya 12 kali lebih cepat. Kira-kira begitu. Dengan cara perbaikan proses. Nah, habis itu kita lakukan yang namanya cost cutting di sekolah ini. Ya. Apa aja? Travel 51%, tower 40%. Ada terakhir tuh, nggak usah dicat katanya. Udah galvanis, ngapain dicat lagi? Tiap 3 tahun dicat ulang, ya udah biarin gitu aja. Jadi cost kita turun terus hingga 40% lebih rendah dari kompetitor. Overtime-nya 36%, cost maintenance 34%, semua unit berlomba-lomba turunkan cost. Sehingga tahun berikutnya pendapatan naik dari 14 triliun, profitnya naik dari minus 15 menjadi 1,7 triliun cost. Saya janji 10% 3 tahun, hasilnya ternyata 13%, Bapak Ibu. Profit marginnya. Nah, tahun berikutnya nambah lagi sedikit, tarifnya benar-benar 1/10-nya, jadi 100 rupiah per menit. Jumlah pelanggan naik 4 kali lipat, dari 10 juta menjadi 40 juta. Revenue naik 3 kali lipat, jadi 17,6 triliun. Trafficnya 30 kali lipat, karyawannya nggak nambah. Karena yang kita ubahlah cara kerja, mindset, ya, inovatif, sehingga entrepreneurial mindsetnya improvement dari sini menjadikan kita profitnya yang tumbuh. Hingga karyawan juga nggak nambah. Dan orang biasa aja kerja nggak ribut, nggak biasa aja kerjanya, tapi proses kita percepat. Sehingga cukup orang 4.000 dalam 4 tahun dengan aman 4.000 aja. Nah, labanya naik 4 kali lipat dari 10% di tahun 2000 naik jadi 16% di tahun 2010, 4 tahun kemudian profit marginnya. Hampir 3 triliun profitnya waktu itu. Market share naik dari 10% jadi 20%. Sehingga Excel dari nomor 3 dari nomor 2 dalam waktu 4 tahun. Setahun telat dari target kita. Itu yang terjadi
ini kata Kompas bahwa yang dilakukan itu kelihatan hanya untuk membantu perusahaan aja, tapi tanpa disadari membantu memerdekakan Indonesia dengan tarif yang murah. Yang sampai sekarang diteruskan. Dibanding sekarang ini sebenarnya gunakan handphone di Indonesia sekarang 70.000 sebulan cukup sih. Udah ada pulsa untuk data, untuk internet, untuk SMS. Ya. Terus kalau lebih bagus lagi sedikit, barangkali sekitar 80-90 ribu, yang jauh lebih murah daripada negara-negara lain. Di Malaysia kira-kira 6 kali itu, ya dengan ini yang sama. Jadi kita lebih murah, sehingga orang jadi senang, semua orang bisa nelfon, dan jangan lupa employees-nya juga happy. Bagus semuanya. Itu contoh kita gunakan konsep yang dinamakan Innovators DNA. Ya. Berani mencoba, berani bertanya, berani mengamati, bertanya-tanya juga ke teman, networking, berani mencoba, semuanya dijadikan improvement dengan associating. Ini 5 langkah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang inovatif sesuai dengan Innovators DNA. Demikian Bapak Ibu semuanya, sebagai pengantar diskusi, silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusi dulu.